Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dalam materi akidah dengan membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Langsung saja kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pada dalil yang berikutnya dari bab tentang berhukum, ya, orang yang ingin berhukum kepada selain hukum Allah. Nah, taib. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qala asy-Sya'bi, dan berkata asy-Sya'bi. Siapa beliau? Imam asy-Sya'bi adalah Amir ibnu Syarahil asy-Sya'bi. Wa qila Amir ibni Abdillah ibni Syarahil asy-Sya'bi. Ya, Al-Humairi Abu Amr Al-Kufi. Beliau orang Kufah, orang Irak, ya. Thiqatun hafidun faqihun minat tabi'in. Beliau termasuk, ya, dari salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Qila mata sanata mi'atin wa thalathin hijriyatan rahimallahu ta'ala. Dan beliau meninggal sekitar tahun 103 Hijriah. Wa qila ghaira dzalika. Dan ada pendapat yang menyatakan bukan di tahun tersebut, ya. Nah, al-muhim, ya, beliau adalah imam yang terkenal, Imam Asy-Sya'bi. Nah, ya, dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahud khusumatun. Ada di antara seorang dari kalangan munafik dan seorang dari kalangan Yahudi, khusumah, mereka ada perselisihan. Nah, di sini dikatakan Syekh Fauzan minal munafik, jam'u munafik. Munafikin, ya, itu jamak dari munafik. Wa huwa alladzi yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Dan munafik itu kita sudah paham, ya. Munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekafiran tapi menampakkan dia seolah-olah orang Islam. Dan Yahudi, Yahudu ini jam'u Yahudiyin, jamak dari kalimat Yahudi. Min hada idza raja'a, dari kalimat hada yahudu, ya, maknanya adalah raja'a sebenarnya, ya. Wa qila al-yahudi nisbatun ila Yahuda ibna Yaqub alaihissalam, dan disebut Yahudi ini karena dinisbatkan kepada orang yang bernama Yahud bin, ya, Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam, ya, jadi keturunan dari Nabi Yaqub tersebut. Taib, ya. Di antara orang munafik dan orang Yahudi ini terjadi khusumah, ai jidalun wa niza'un, yaitu perdebatan dan perselisihan, ya. Maka faqala al-yahud, ya, maka si orang Yahudinya itu, faqala al-yahudi, dia mengatakan, natahakamu ila Muhammadin, ya, mari kita berhukum kepada Nabi Muhammad, pada Muhammad, ya. Dia mengatakan begitu kenapa? Arafa annahu la ya'khudur rishwata. Si Yahudi itu justru ngajak ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Nabi Muhammad tidaklah pernah mengambil rishwah. Apa itu rishwah? Ma yu'ta liman yatawalla syai'an min umurin nas. Apa yang diberikan kepada seorang yang menguasai urusan orang lain, ya, urusan manusia, liyahifa ma'al mu'ti, ya, supaya orang itu cenderung, ya, kepada orang yang memberi. Wa min dzalika ma yu'tihi ahadul khasmaini lil qadhi au ghairihi liyahkumalahu. Dan di antaranya adalah satu pemberian yang diberikan kepada si qadhi, orang yang harusnya menjadi hakim, ya, agar dia, si hakimnya itu, cenderung menghukuminya kepada orang yang memberi itu. Nah, ya, ma'khudatun minar risha alladzi yatawassalu bihi ilal ma'. Ya, ini terambil dari kalimat rasya yarshi, ya, yang bermakna adalah apa? Perantara, yang sesuatu yang bisa mengantarkan kepada air. Ini kalau kayak kita kayak apa? Ada apa namanya? Apa namanya itu? Gayung, itu yang memanjangnya itu loh, ya. Karena itu yang apa, sampai menghubungkan kita kepada airnya itu. Nah, singkatnya, rishwah ini kalau bahasa kita padaannya adalah suap, ya, suap, ya. Jadi orang Yahudi ini ngajak, ayo kita berhukum kepada Nabi Muhammad, karena dia yakin
Nabi Muhammad itu tidak akan mengambil suap kalau menghukumi. Nah, tapi lihat waqalal munafik, tapi si orang munafik, orang yang mengaku Islam, ya, tapi menyembunyikan kafiran, dia malah mengatakan nataha kamu, ya, ilal Yahudi. Enggak, kita berhukum dengan orang Yahudi saja. Kita jadikan orang Yahudinya saja yang sebagai apa? Hakim. Li'ilmihi annahum ya'khudhunar rishwah. Karena dia juga tahu orang Yahudi itu pasti mau menerima suap. Ya. Maka apa yang terjadi kemudian? Fattafaqa ala an ya'tiya kahinan fi juhainata. Maka kemudian mereka berdua sepakat untuk mendatangi seorang kahin, seorang dukun. Ya. Dari Juhainah, fi Juhainah. Juhainah qabilatun arabiyatun masyhurah. Ini satu nama qabilah yang terkenal di Arab, ya. Jadi mereka malah datang ke dukun dari Juhainah tersebut, fayatahakama ilaihi, dan mereka berdua akhirnya berhukum, minta hukum kepada si dukun tersebut. Fanazalat alam tara ilal ladzina yas'umuna ila akhiril ayat. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ini alam tara ilal ladzina yas'umun yang telah kita bahas sebelumnya. Hadza bayanun li sababi nuzulil ayatil karimah. Ini kata Syekh Fauzan, ya. Hadis ini atau athar ini adalah penjelasan, ya, tentang sebab turunnya ayat tersebut. Nah, ya. Al-makna al-ijmali lil athar. Makna global dari athar ini, yarwi Sya'bi rahimahullahu anna hadhil ayat al-karimata. Imam Sya'bi meriwayatkan bahwa ayat yang mulia ini, alam tara ilal ladzina yas'umun ila akhiril ayah, ya, nazalat bisababi ma hasala min rajulin yadda'il imana wa yuridu an yatahakama ila ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun dengan sebab apa yang terjadi antara orang yang dia mengaku kalau dia itu beriman, ya, dia itu mengaku Islam begitu. Tapi justru dia ini ingin untuk berhukum kepada selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, taharruban minal hukmil adil, karena dia pengen lari dari hukum yang adil. Mimma hamalahu ala tahakumi ila tauhid, yang akhirnya mengantarkan dia untuk berhukum kepada tauhid min ghairi mubalatin bima yatarattabu ala dzalika min munaqadatin lil iman, tanpa dia memperdulikan, ya, dia memperdulikan hasil yang timbul, dia tidak memperdulikan akibat yang timbul dari perkara berhukum kepada selain Nabi Muhammad tersebut. Yaitu apa akibatnya? Imannya batal, imannya hilang, ya. Mimma yadulu ala kadhibihi fiddi'aihi, ya, al-imana. Dan ini juga menyingkap, perkara yang menyingkap akan kebohongannya. Kebohongan si munafik tersebut kalau dia itu hanya mengaku-ngaku beriman tapi sesungguhnya tidak, ya. Maka faman amila mithla amalihi fahuwa mithluhu fi hadzal hukmi. Maka siapa yang beramal, melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang ini, orang munafik ini, maka hukumnya dia dihukumi sama seperti orang munafik tersebut. Nah, ya. Jadi ini makna global dari ayat ini, ya. Taib, keterkaitan athar ini dengan bab, kenapa athar ini kemudian dibawakan di bab ini, ya. Anna tahakuma ila ghairi syar'illahi yunaqidul imana billahi wa kutubihi. Jelas sekali bahwa berhukum kepada selain yang Allah turunkan ini membatalkan keimanan pada Allah dan Al-Qur'an dan apa yang Allah turunkan. Nah, ya. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari athar ini, wujubut tahakumi ila syariatillah. Yang pertama adalah wajibnya berhukum kepada syariat Allah. Nah, lalu yang kedua, annat tahakuma ila ghairi syariatillahi yunafil iman. Bahwa berhukum kepada selain syariat Allah ini menafikan iman. Ya, menafikan
iman. Nah, kemudian yang ketiga, fihi kashfun li haqiqatil munafikin wa annahum syarrun minal yahud. Ya, dalam athar ini jelas sekali. Ya, kita bisa melihat adanya menyingkap hakikat orang munafik, bahwa mereka itu lebih jelek daripada Yahudi. Ya. Maka orang munafik ini kalau dipermisalkan dalam bahasa Indonesia ya seperti musang berbulu domba. Kelihatannya baik-baik saja, tetapi dalamnya ya, bisa lebih merusak daripada orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani jelas kita tahu mereka nyembah bukan Allah. Nah, mereka kufurnya jelas. Tapi orang-orang munafik ya, seolah-olah menampakkan keislaman, menikam umat Islam dari dalam. Nah, maka kita wajib waspada dari sifat kemunafikan dan orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Taib. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Taib. Yang keempat, tahrimu akhdhir rishwah. Ya, athar ini menjelaskan sekali dengan gamblang ya, haramnya mengambil suap. Wa anna akhdhar rishwati min akhlaqil yahud. Dan yang namanya ngambil suap ini adalah akhlaknya orang Yahudi. Wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tiyaha wa akhidaha. Dan sungguh Rasul ya melaknat orang yang mengambil riswah dan orang yang memberi riswah. Nah, ya maka semoga kita bisa melaksanakan ya athar ini ya. Fa'ibrah dari apa yang kita baca ini. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Ini dalil terakhir di bab ini ya. Wakila, dan dikatakan, maksudnya tentang asbabun nuzulnya ayat ini ya. Tadi yang pertama kan athar dari Imam Asy-Sya'bi. Nah ini ada pendapat yang berikutnya. Dikatakan nazalat fi rajulaini ikhtasama. Ya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan dua orang yang berselisih. Ya. Nah, faqala ahaduhuma, maka orang yang pertama itu mengatakan, jadi kan ada dua orang ya, berselisih. Nah, orang yang pertama mengatakan, natarafa'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala al-akhar ila Ka'ab ibn al-Ashraf. Tetapi ya, orang yang kedua mengatakan, "Oh, jangan kepada Nabi. Tapi mari kita berhukum, kita angkat permasalahan ini kepada Ka'ab bin Ashraf." Siapa Ka'ab bin Ashraf itu? Yahudiyun, Arabiyun, min Tay, ya. Wa ummuhu min Bani An-Nadir, Bani Nadir. Kana syadidal adawati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang Yahudi, orang Arab tapi Yahudi, ya. Dia dari suku Tay, dari daerah Tay, ya. Dan ibunya ini dari Bani Nadir, ya, yang nanti akhirnya diusir, ya. Yahudi Bani Nadir. Kana syadidal adawati lin Nabi, dan orang ini adalah orang yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang pertama ngajak berhukum kepada Nabi, tapi orang kedua malah ngajak kepada Ka'ab bin Ashraf si Yahudi ini. Thumma tarafa'a ila Umar. Kemudian permasalahannya pun setelah selesai ya, ini diangkat kepada Umar. Ya, orang ini datang kepada Umar. Ya. Fadzakara lahu ahaduhumal qissata. Maka salah satu dari mereka menjelaskan kisahnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lilladzi lam yardha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadzalika. Maka Umar bertanya kepada orang yang tidak ridho dengan hukumnya yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti itu? Kamu tidak ridho dengan hukumnya Rasul? Orang itu menjawab, qala na'am. Iya, aku enggak ridho dengan hukumnya Rasul. Apa yang terjadi kemudian? Fadarabahu bisayfi faqatalahu. Maka Umar memenggal kepala orang tersebut dan Umar membunuhnya. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita baca dulu ini ya, makna global dari athar ini dulu. Hadzal atharu fihi bayanu qaulin akhar ya ghairu sabiqin fi sababi nuzulil ayatil karimati. Athar ini menjelaskan dengan penjelasan yang lain yang berbeda dengan penjelasan Imam Asy-Sya'bi tersebut ya, yang di awal tadi,
tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini. Ya. Wa annal qissata lamma balagat Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu wastathbataha qatala alladhi lam yardha bi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika permasalahan tersebut sampai kepada Umar bin Khattab, ya, kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab pun tasabut dulu, ya, cari kebenaran dulu. Ini benar nggak seperti ini permasalahannya? Nah, ketika telah benar dan yakin, maka Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman, ya, yaitu membunuh orang yang tidak mau, ya, berhukum dengan, tidak mau menerima hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, keterkaitan, ya, kenapa sababun nuzul ini juga disebutkan, ya, di bab ini. Anna fihi dalilan ala kufri man ihtakama ila ghairi syar'illahi wastihqaqihi lil qatli. Bahwa di sini ada dalil, ya, akan kafirnya orang yang berhukum kepada selain syariat Allah dan berhaknya dia untuk dijatuhi hukuman mati. Li'annahu murtadun an dinil Islam, karena orang tersebut keluar murtad dari agama Islam. Nah, ya. Nah, di sini perlu saya tambahi, ya, beberapa perkara. Nah, ya, berdasarkan beberapa literatur yang saya baca. Nah, jadi ini sebenarnya ada kisah agak panjangnya, ya, yang diriwayatkan dalam beberapa tafsir, ya, termasuk ada di tafsir At-Tabari, juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwasanya kisah lengkapnya ini ada dua orang, satu munafik, satu Yahudi. Nah, ya, orang ada perselisihan di antara mereka. Nah, ketika orang munafik ini, ketika ada perselisihan ini, orang Yahudinya itu bilang, ayo kita berhukum kepada Muhammad, begitu. Tapi si munafiknya nggak mau, kita berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf saja, begitu. Nah, setelah selesai, singkat ceritanya, setelah selesai, orang munafiknya ini masih nggak terima. Jadi apa? Mohon maaf, begini, ya. Dua orang ini, ya, berhukum, ya, minta hukum kepada Nabi Muhammad SAW dulu, ya. Minta hukum kepada Nabi Muhammad SAW dulu. Nah, lalu masih tidak terima, begitu, ya. Jadi ini saya ulangi dulu. Jadi ada dua orang, ya, berselisih, ya. Lalu yang satu ngajak berhukum kepada Nabi, yang satu mengajak hukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Nah, datang dulu kepada Nabi dulu. Ini hukumnya begini, yang benar begini. Merugikan si orang munafik itu. Ya. Lalu orang munafiknya tidak terima, datang ke Ka'ab bin Ashraf. Ya, dua-duanya itu datang ke Ka'ab bin Ashraf. Lalu, ya, mengadukan permasalahannya. Nah, setelah datang, kemudian, ya, mendatangi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Lalu kedua orang itu bercerita, tadi kami ada masalah, lalu kami datang kepada Nabi, dihukumi begini orang munafiknya. Orang itu nggak terima itu. Ya, lalu masih nyari hukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Ya, lalu apa yang terjadi? Kemudian Umar mengatakan, ya, kamu tetap di situ, kalian berdua tetap di situ, jangan pergi dari tempatmu. Lalu Umar masuk ke dalam rumahnya, ngambil pedang. Setelah ngambil pedang, dipenggalkan kepada orang orang munafik yang tidak mau berhukum, tidak mau terima dengan hukumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar mengatakan, beginilah, aku menghukumi orang yang tidak terima kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini, orang yang akhirnya dipenggal Umar itu, seolah-olah sebenarnya dia itu pengen untuk nyari hukum lain kepada Umar. Nah, maka justru Umar ibn Khattab lah, ya, yang menetapkan bahwasanya yang benar itu hukumnya Nabi. Tidak boleh orang itu mengambil selain hukumnya Nabi. Nah, kemudian perkara ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelahnya itu mengatakan, antal Faruq. Umar, engkaulah itu al Faruq. Engkaulah orang
yang memisahkan antara bainal haqqi wal batil. Anta tufarriqu bainal haqqi wal batil. Engkaulah yang memisahkan antara al-haq dan al-batil ya Umar. Nah, Masya Allah ya. Jadi kisahnya seperti itu. Dan disebutkan oleh sebagian ulama pula, kenapa kok Umar kemudian di dalam tanda kutipnya ya, sampai membunuh orang tersebut. Nah, ini ada beberapa ulama yang menyebutkan bisa jadi memang saat itu belum turun ya, tentang larangan membunuh orang munafik. Nah, ya larangan untuk membunuh orang yang ya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Ini ada mengatakan ini ilah yang pertama. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi memang karena hikmah Allah. Jadi memang ya istilahnya belum dilarang untuk kejadian itu tidak terulang. Maksudnya tidak kan seolah-olah kan Umar kan membunuh orang yang masih mengaku Islam kan begitu. Ya. Jadi itu bisa jadi, ini sebagian ulama menyebutkan ini memang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara bertahap. Nah, saat itu belum bisa jadi belum secara tegas adanya pelarangan untuk membunuh orang seperti itu. Ya. Jadi itu terjadi dan itu pun yang akhirnya kemudian ya di belakangnya banyak syariat yang bisa digali lagi. Ya. Dan termasuknya gelarnya Umar Al-Faruq itu berasal dari kejadian tersebut. Taib ya. Jadi ini tambahannya. Dan adapun memang ya terkait dengan berhukum kepada selain hukum Allah kita telah membahasnya. Ya. Jadi memang perkara berhukum dengan hukum Allah ya, ini ada dua perkara memang. Hukum Allah itu kan hukum kauni dan hukum syar'i. Adapun kalau hukum kauni itu orang tidak akan bisa lepas dari hukum Allah. Secara kauni ini orang mati, orang sakit, itu hukum kauni Allah. Tidak akan bisa lepas. Nah kita ini tunduk terhadap ini pembahasannya tauhid rububiyah. Nah adapun ya ketika yang sedang kita bahas ini adalah hukum syar'i, ya, hukum yang secara syar'i Allah syariatkan dan kita wajib untuk mengimaninya, mengikutinya dan menerimanya serta melaksanakannya. Ini medan pembahasannya tauhid uluhiyah begitu. Ya, tergolong di tauhid uluhiyah. Karena ini ya bedanya apa dengan rububiyah dan uluhiyah tadi dalam hukum kauni dan hukum syar'i dan ini. Kalau hukum kauni ini kan perbuatan Allah. Ya, jadi kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Nah, sedangkan ini hukum kepada hukum berhukum dengan hukum selain hukum Allah di sini, hukum syar'i di sini, ini hukum hukum yang berkaitan atau yang terkait dengan kewajiban kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan. Jadi ini kewajiban hamba untuk melakukan perkara tersebut. Ya. Baik. Faedah yang bisa kita petik dari athar ini yang pertama, anna tahkima ghairillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi faddil munaza'ati riddatun anil Islam, bahwa berhukum dengan selain syariat Allah dan Rasulnya dalam permasalahan ya perselisihan yang terjadi ini merupakan perkara yang bisa membuat orang itu murtad, keluar dari Islam. Lalu yang kedua, annal murtadda an dinil islami yuktal, bahwa orang murtad itu hukumnya dibunuh. Lalu yang ketiga, annad du'a ila tahkimi ghairi syar'illahi min sifatil munafikin, bahwa ajakan untuk berhukum kepada selain syariat Allah ini termasuk di antara sifatnya orang-orang munafik. Walau kanal mad'u ila tahkimihi imaman fadilan ka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun yang diajak, yang diserai untuk berhukum, yang diserai untuk memberi hukum itu adalah orang yang mulia seperti Umar bin Khattab. Jadi kan kisahnya tadi kan dua orang ini berselisih, sudah dapat hukum dari Rasul tapi nggak terima, masih nyari hukum yang lain. Ya. Ini
tabiat seperti ini adalah tabiatnya orang munafik. Yang salah bukan Umarnya, tetapi orang munafiknya yang memang ngeyel, memang pengen berhukum dengan selain hukum Allah dan hukum Rasulullah. Keempat, masyru'iyatul ghadabi lillahi wa li rasulih wa li dini. Disyariatkannya untuk boleh ya, marah karena Allah, karena Rasul, karena agama. Ya, kita nggak boleh marah kalau kita yang dihina mungkin. Tapi ketika Allah dihina, Rasul dihina, agama dihina, ini boleh bagi kita untuk marah. Tapi ya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i pula ya. Tidak boleh melakukan kezaliman. Taib. Kemudian yang kelima, masyru'iyatu taghyiril munkari bil yadi liman yaqdiru ala dzalika. Disyariatkannya untuk mengubah ya, kemunkaran dengan tangan jika dia mampu. Lalu yang keenam, anna ma'rifatal haqqi la tughni anil amali bihi wal inqiyadilah. Bahwa mengenal kebenaran itu tidaklah mencukupi dari kewajiban ia untuk mengamalkan dan tunduk terhadap kebenaran tersebut. Jadi maksudnya tidak hanya sekedar kenal saja, tetapi harus melaksanakannya. Nah, ini kisah yang sangat besar ya, faedah yang sangat besar dari kisahnya Umar bin Khattab ini ya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwasanya syariat Islam itu jangan dipikir hanya yang besar-besar saja, hanya yang urusan-urusan penggal kepala, tangan dipotong dan sebagainya, bukan. Bahkan urusan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, bahkan urusan antara kita menghukumi antara anak kecil, ini juga syariat Islam. Ada anak kecil berselisih, lalu minta hukum pada kita kasih hukum sesuai dengan syariat Islam. Ini juga perkara berhukum dengan hukum Islam ya. Jenggot ya, celana cingkrang yang putri pakai kerudung yang syar'i, ini juga semua adalah perkara syariat Islam. Ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita wajib ridho dan melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah syariatkan kepada hambanya. Karena itulah perkara yang terbaik yang seharusnya kita lakukan. Nah, dan tentunya ya, Islam itu seluruh urusan sudah diatur. Perkara mau masuk WC aja ada syariatnya. Apalagi urusan negara. Sudah lengkap semuanya. Kita tinggal belajar, tinggal melaksanakan, tinggal mendakwahkan, dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari syariat Islam dengan baik, mengamalkannya dengan baik. Taib, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.